Halo, ketemu lagi hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah untuk mendapatkan rangkuman hari ini. Kita ambil dari Rumi Oracle pada hari Sabtu dan Minggu. Satu kartu setelah diacak, dan kartu yang kita peroleh hari ini adalah komitmen. 31 artinya adalah situasi yang stabil. Komitmen. Kita dapat kartu ini ya dalam mungkin 2 minggu lalu. Komitmen. The awakened heart is like a lantern. Keep it sheltered from the turbulence of the winds of desire. Barangkali pada saat ini informasinya adalah tentang awakened heart, hati yang sudah terbangun dari tidur, ya, dimana kita terus diminta untuk menjadi penerang buat banyak pihak, dan ini berkomitmen untuk kita lebih fokus pada spiritualitas kita hari ini. Oke, kita akan kembali lagi ke sini jika diperlukan. 3 kartu untuk hari ini. Iya, karena pada saat ini sebenarnya adalah pilihan. Dan pilihan ini sebenarnya walaupun kalau sudah lewat, kita bisa dengan jelas melihat bahwa mana yang ular, mana yang apel, dan bahwa setiap apel itu di dekatnya ada ular, ya, dalam kita memilih. Maka pada saat ini barangkali situasinya tidak terlalu jelas. Di sini ada anak dan ada kestabilan. Jadi barangkali godaan untuk keluar dari kestabilan dan komitmen kita kepada apa yang sudah kita ciptakan terlebih dahulu. Jadi saya melihat anak mungkin adalah benar-benar anak, ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan memastikan bahwa lingkungan yang dihadapi oleh anak untuk tumbuh dan kembang itu stabil, tapi juga karena tidak semua sudah dalam fase ini, maka ini juga merupakan satu pilihan di masa lalu yang sudah ada hasil dan bentuknya. Pertanyaannya adalah ketika kita komitmen di masa lalu, apakah kita masih komit pada saat ini? Iya, komitmen sepertinya memang. Kita mulai dari oracle mystical ini. The lower world, tadinya saya kaget karena warnanya begitu gelap dan bicara tentang lower world. Apakah ini bicara tentang shadow? Dan ini adalah kartu yang jumping. Ini juga nomor 31 kan, berarti 4. Sama dengan kartu dari sini, Rumi, komitmen juga 31 atau 4. Jadi ini ada energi yang sama, dan kalau kita baca di sini adalah sangat positif. Ini adalah hidden treasure dari kemanusiaan. Keindahan yang kita peroleh dan kita lihat pada saat ini adalah satu proses panjang yang melewati daerah gelap dan hitam. Fruitful darkness, rich and fruitful darkness, bahwa darkness, kegelapan, itu adalah sesuatu yang kaya dan membuahkan hasil. Where we can find these own parts of ourselves and the abandoned aspect of our psyche. Psyche itu adalah bagian dari diri kita yang kita sudah potong, kita lemparkan ke bawah sadar, tetapi sebenarnya dia masih hidup. Dia masih merupakan kekayaan kita, bagian dari diri kita. Dari bagian bawah dunia ada tempat dari nenek moyang kita, di mana kita menemukan talenta kita, pelajaran dari masa lalu yang mungkin kita sudah lupa, dan ketidaksadaran yang kolektif sebenarnya ada tetapi tidak diketahui. Dan di sini kita bisa bertemu dengan demonnya kita yang kita takuti, yang membuat kita menjadi buruk, tanda petik, dan mentransformasikan yang menjadi demon itu sebagai kekuatan untuk
personal power. Jadi kita lihat bahwa kegelapan tidak selalu adalah hal yang selalu dibuang. Pada saatnya kita buang-buang, purging, cleansing kita buang, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya lepas dari diri kita. Kita bisa kembali menengok ke situ dan mengolahnya lagi menjadi hal yang menguatkan diri kita. Dari Psychic Tarot of the Heart ini, saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping. Pertama, masalahnya adalah kendali diri, karena actionnya adalah move. Now is time to be proactive regarding matters of the heart. Ya, karena masalah control, in order to flourish, relationship must be fluid and free rather than overly rigid and controlled by emotion, neediness, or insecurity. Jadi masalahnya adalah hubungan yang kaku karena dilandasi dari neediness, itu adalah kayak kekurangan sesuatu, jadi tidak bisa melepaskan karena takut sesuatu terjadi. Ya, neediness dan insecurity, rasa tidak aman kalau tidak ada hubungan ini, padahal hubungan ini perlu perbaikan. Actionnya adalah now is time to be proactive regarding matters of the heart. Jadi menjadi proaktif tentang apa yang menjadi panggilan hatimu. Outcome-nya master. Fear and doubt often prevent a relationship from flowering and from manifesting. Jadi di sini ketakutan dan keraguan bisa membuat kita tidak bisa berkembang. Jadi kalau kita lihat 3 kartu ini bercerita tentang hubungan yang somehow membuat kita sedih karena kita terlalu mengendalikan hubungan tersebut. Maka actionnya adalah secara proaktif mengejar apa yang kita inginkan. Jadi bukan menghindari apa yang ditakuti, tetapi mengejar apa yang kita inginkan, sehingga outcome-nya adalah kita bisa melepaskan dari rasa takut tersebut. Komitmen. Iya, dan ini kita menginginkan sesuatu tetapi ada bayarannya, atau kita takut mengambil sesuatu karena kita dari awal tidak mau membayar dengan resource-nya yang dari kita, sehingga sukar untuk komit. Bulan trine dengan matahari serta conjunction dengan Mars dan Lilith, square dengan Jupiter dan Pluto. Energinya adalah ketika kita sebenarnya punya kekuatan, punya dorongan, tapi yang jelas barangkali dorongan kita juga agak keras hari ini, agak menjadi lebih agresif. Katakanlah kalau kita memang perlu berkomitmen, kita seperti overcritical, barangkali itu istilahnya ya, overcritical, karena Merkurius juga trine dengan Chiron yang retro. Kita mungkin overcritical terhadap tawaran cinta dari seseorang. Ya, situasinya hari ini kita harus memilih, tapi kita nggak punya kejelasan, kita masih bingung. Karena ini adalah sarannya mungkin menurut saya ini adalah menunda karena terlalu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, termasuk situasi sosial dan khususnya situasi sosial, sehingga outcome-nya hari ini adalah page of one terbalik. Kita memang nggak mau komit akhirnya. Ya, situasinya kita harus memilih karena kita nggak merasa punya kejelasan dan terlalu banyak pertimbangan, akhirnya kita mundur dari komitmen ini. Ini kartu tarotnya bilang begitu. Dan kita lihat wisdom within. Wisdom within, situationnya adalah perubahan. I joyfully embrace change, welcoming even greater good and abundance into my life. Iya, kita kalau di sini sih
situasinya kita terbuka terhadap perubahan. Ya, perubahan dalam komitmen tadi. Challenge-nya adalah mirror. My life is the perfect expression of divine action. Tetapi pada saat ini kita sedang tidak mengekspresikan divine action. Guidance-nya adalah pikirkan kembali, ya, pertimbangkan kembali, discernment. Fokus pada choice, ini the lovers-nya ya, kartu the lovers. Fokusnya, outcome-nya adalah details. Memang perlu untuk mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Oke, teman-teman. No. Sorry, hilang, tidak sengaja. Oke, hari ini kita memang harus memilih. Karena memang dari awal kartunya adalah kita perlu komit, tetapi ternyata untuk bisa komit itu tidak mudah karena kita sibuk menimbang-nimbang, takut ada yang hilang atau kita tidak yakin dengan pilihan kita. Padahal sebenarnya posisi bahwa ada yang harus dilindungi itu sudah ada. Ya, ini pilihannya karena kita juga tidak jelas dengan apa yang ada di depan kita. Ya, outcome-nya adalah di sini memang ketakutan. Ya, banyak hal yang membuat kita takut walaupun di sini jelas action-nya adalah memilih. Ya, matters of the heart kita. Kita harus pilih. Tetapi memang mungkin ini situasinya terlalu controlling, jadi kitanya ada rasa takut. Oke, teman-teman, rasanya informasinya sudah berulang. Ini adalah situasi di mana sebenarnya membutuhkan komitmen, tapi pada saat ini kita ragu untuk memberikan komitmen karena banyak sekali pertimbangan. Saya sebagai reader barangkali tidak bisa mengatakan sesuatu terkait apakah komitmen ini harus diambil atau tidak, tapi yang jelas sarannya tadi adalah mungkin melihat lebih dalam atau menunda, ya, menunda sampai hari Senin, tapi kita lihat bagaimana cerita kemudian. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.